Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pelajaran kita pagi hari ini dengan tema hidup beriman. Beriman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh, ya, berpegang teguh. Coba kamu bayangkan kamu berpegang teguh terhadap sesuatu hal ketika ada goncangan atau ada sesuatu yang membuat kamu mau jatuh. Maka kamu pasti akan berusaha memegang sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya supaya kamu tidak jatuh. Kira-kira demikian ya. Nah, jadi beriman adalah berpegang teguh. Beriman selalu dikaitkan dengan percaya. Jadi kalau kamu beriman, berarti kamu percaya. Kalau kamu beriman kepada Allah, berarti percaya kepada Allah. Beriman kepada Yesus, berarti percaya kepada Yesus. Nah, kita mau mengambil tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menjadi teladan kita dalam beriman. Bagaimana orang-orang percaya dalam Alkitab itu benar-benar atau sungguh-sungguh berpegang teguh kepada yang dipercayainya, yaitu Allah. Contoh pertama nanti kalian baca ya. Nanti kalian baca dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Nanti dibaca ya. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Yaitu kisah tentang Nuh. Ketika Allah melihat kejahatan manusia di muka bumi, maka Allah menyesal menciptakan manusia. Lalu Allah menghampiri Nuh, orang yang baik, orang yang taat, orang yang setia dan beriman kepada Allah. Allah hendak menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Lalu Allah menyuruh Nuh membuat perahu atau bahtera. Nah, orang yang beriman itu adalah berpegang teguh. Karena Nuh beriman kepada Allah, maka Nuh mau menuruti perintah Allah. Ketika Allah menyuruhnya untuk membuat bahtera atau perahu, maka Nuh melakukannya dengan setia. Lalu setelah perahu dibuat selesai dan seturut dengan ukuran dan bentuk yang diperintahkan Allah kepada Nuh, maka Nuh masuk ke dalam perahu bersama dengan istri dan anak-anaknya dan menantunya. Lalu Tuhan menutup perahu Nuh, maka terjadilah air bah. 40 hari, 40 malam Nuh berada dalam perahu. Dan Nuh diselamatkan dari air bah itu karena ia percaya, setia, baik, dan benar di hadapan Allah, dan Allah menyelamatkannya. Tokoh yang kedua yang bisa kita lihat dalam keberimanan ini yaitu Abraham. Abraham di Ur Kasdim. Allah menyuruh Abraham pergi meninggalkan tanah leluhurnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nanti juga dibaca ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Allah menyuruh Abraham pergi meninggalkan leluhurnya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan bahkan harta miliknya ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Ke negeri yang ia tidak tahu arah mana yang akan dia tuju. Tetapi karena Abraham beriman, berpegang teguh kepada Allah, maka ia menuruti perintah Allah. Ia menuruti suruhan Allah. Maka ia meninggalkan tanah leluhurnya itu ke tanah yang akan ditunjukkan oleh Allah, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Abraham berpegang teguh, maka ia mengikuti perintah Allah, mengikuti suruhan Allah, meninggalkan tanah leluhur ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, yang ketiga, ini masih tetap Abraham. Nanti juga kalian baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai kurban persembahan di Bukit Moria. Coba kalian bayangkan. Allah menyuruh Abraham mengorbankan Ishak sebagai kurban persembahan. Padahal Ishak adalah anak yang dinanti-nantikan Abraham.
dan lahir pada saat Abraham sudah tua. Ya, Abraham sudah tua melahirkan Ishak, anak satu-satunya dari istrinya Sarah. Tetapi anak yang sudah lama dinanti-nantikan itu diminta oleh Allah untuk dipersembahkan sebagai kurban. Coba kalian bayangkan bagaimana sedihnya hati Abraham. Tetapi karena ia berpegang teguh kepada Allah, ia membawa Ishak ke Bukit Moria dan hendak mempersembahkannya. Tetapi Allah melihat ketulusan Abraham, maka ketika Abraham hendak memotong tubuh Ishak, sesudah ia meletakkannya di atas kayu bakar, Allah berseru agar ia tidak mengorbankan Ishak, tetapi di belakangnya sudah ada kurban atau seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar, dan itulah dipersembahkan untuk menggantikan Ishak. Nah, luar biasa iman Abraham, ia mampu mengorbankan anaknya Ishak yang sudah lama dinanti-nantikannya. Nah, anak-anak, dalam perjanjian baru juga ada tokoh-tokoh yang perlu kita pelajari, yaitu nanti kalian baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, dalam kisah ini seorang perempuan Kanaan yang anaknya sakit memohon kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, tidak baik makanan dari piring anak-anak diambil untuk diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan itu berkata, Tuan, anjing juga memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, karena begitu besar iman perempuan itu, maka Yesus berkata, jadilah apa yang engkau kehendaki. Maka putrinya sembuh. Coba, seseorang yang memohon untuk kesembuhan anaknya, walaupun ia diibaratkan seperti anjing, tetapi tak berpegang teguh, maka ia mendapatkannya. Nanti dibaca ya, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus. Nah, ada satu lagi, yaitu Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit. Ini hambanya ya, bukan anaknya. Seorang perwira yang hambanya sakit datang kepada Yesus memohon agar Yesus mau datang dan memberikan kesembuhan kepada hambanya itu. Tetapi ketika Yesus hendak datang ke rumah perwira itu, dia berkata, suruhlah hambamu atau suruhlah orang lain datang ke rumahku. Seperti saya yang ada perwira, ketika saya menyuruh seseorang pergi ke sana, maka orang itu akan pergi. Engkau ikut aku, maka orang itu akan ikut. Jadi dia menggambarkan dirinya yang adalah perwira, yang ketika seseorang disuruh akan mengikutinya. Maka ia juga percaya bahwa ketika Yesus menyuruh orang lain atau ketika Yesus berkata dalam kuasanya, maka hambanya itu akan sembuh. Nah, perwira itu percaya kepada Yesus, maka apa yang ia minta menjadi diberikan oleh Yesus, menjadi kenyataan. Nah, Rasul Paulus berkata dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Jadi beriman kepada Yesus adalah kita percaya kepada Yesus yang walaupun kita tidak melihat Yesus, tetapi kita tahu, kita percaya bahwa ia ada bersama dengan kita, ia akan menjawab doa kita, ia akan memberikan segala yang kita perlukan, dan bahkan ia memelihara kehidupan kita. Kita diajak untuk percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, Yesus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan mendamaikan kita dengan Allah, dan Roh Kudus yang memelihara kehidupan kita, menjaga hati kita agar tetap percaya kepada Yesus. Nah, anak-anak bisa dipahami ya. Jadi seperti Nuh, Abraham, perempuan Kanaan, dan seorang perwira yang berpegang teguh kepada Allah dan kepada Yesus, demikian kita juga harus percaya dan berpegang teguh kepada Yesus. Terima kasih.